Nah, kalau kalian baca biografi atau cerita-cerita dari dua orang ini, maka pasti kalian akan menemukan adanya suatu kesamaan, yaitu mereka sangat-sangat mahir dalam bicara atau public speaking. And we have invented a new technology called Yang mana public speaking ini itu merupakan skill yang sangat berpengaruh di peradaban manusia, karena dampaknya yang bisa mempengaruhi manusia lain dan menjadi jalannya transfer ilmu terlama di dunia ini. Bahkan di buku Bicara Itu Ada Seninya, itu dijelaskan kalau orang bodoh yang mahir dalam public speaking atau dalam bicaranya, itu cenderung lebih beruntung dalam karir atau kehidupan dibanding dengan orang pintar yang gak mahir dalam public speaking. Dan benefit lainnya lo tahu sendirilah, kayak menambah daya tarik, sering diandalkan orang, lebih sering tampil di depan. Benefitnya sangat banyak di kehidupan kita, tapi sangat sedikit orang yang mau mempelajarinya. Nah, untungnya lu punya kesadaran mempelajari skill ini dengan mengklik video ini tadi. Karena di video yang hanya 11 menitan ini, kita akan bahas gimana caranya jadi orang yang sangat mahir dalam public speaking atau bicara di depan orang banyak. Jadi gimana aja caranya, bagaimana nerapinnya, dan apa bentuk latihannya. Jadi selamat datang di segmen life skill, ayo langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke cara-caranya nih, lo harus tahu dulu apa sih sebenarnya public speaking itu. Apakah sesimpel jago ngomong atau lancar ngomongnya ketika di depan orang banyak gitu? Enggak sesimpel kayak gitu. Jadi definisi jago public speaking itu simpelnya adalah ketika lu bisa mengutarakan ide di kepala dengan bahasa yang mudah dipahami audiens dan bisa mendapat atensi atau perhatian mereka. Nah, makanya gue yakin di kepala lu pasti ada dua tipe guru. Yang pertama, guru yang membuat lu bosan ketika mendengarkan penjelasannya di kelas. Dan yang kedua, guru yang penjelasannya tuh membuat lu seakan-akan ingin terus mendengarkannya gitu. Karena guru itu penjelasannya mudah dipahami dan juga cara bicaranya yang bisa dengan mudah membuat kita memperhatikan mereka. Nah, cara mengutarakan isi kepala lewat bicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan mendapat atensi atau perhatian ini, itu adalah inti atau dasar dari cara menjadi seorang public speaker yang hebat. Nah, makanya cara pertama di video ini yang harus lo kuasai itu adalah bagaimana caranya lo bisa mengutarakan isi kepala lewat bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ada 5 cara yang simple yang bisa langsung lo pakai setelah nonton video ini. So, yang pertama yaitu paham. Lu nggak bisa ngejelasin sesuatu kalau lu sendiri nggak ngerti dengan apa yang mau lu jelasin. Makanya langkah pertama dalam public speaking itu adalah benar-benar mengerti apa yang mau lu omongin. Bayangin aja, lu harus ngejelasin sesuatu ke anak kecil umur 5 tahun. Kalau lu bisa bikin dia ngerti dengan mudah dengan menjelaskannya sejelas mungkin, berarti lu udah cukup paham sama materi yang mau lu sampaikan. Gak harus paham yang sangat dalam, intinya paham hal-hal yang mau lu jelasin. Nah, setelah lu paham ini, lu bisa ngejelasin ke depan orang-orang. Tapi gue tahu, ketika kita berbicara di depan orang, itu kalimat kita cenderung gak teratur dan gak selancar ketika kita ngobrol dengan orang. Maksudnya ngobrol kayak kita lagi nongkrong sama orang. Makanya, lu perlu ngelatih pakai cara yang kedua ini, latihan 20 menit sehari. Latihan terbaik buat public speaking menurut gue, itu adalah ngomong 20 menit. Gimana cara ngomongnya? Caranya adalah ngomong di depan cermin selama 20 menit. Lalu coba uraikan satu hal dengan logika lu sendiri. Bebas hal apapun itu. Misalnya kursi, lu jelasin kursi dan uraikan apa itu kursi selama 20 menit. Contohnya, kursi itu adalah benda yang sangat berguna untuk manusia, terlebihnya di kantor-kantor atau pekerjaan. Nah, begitu aja sampai 20 menit. Terus, lo bisa lihat ekspresi lo sendiri. Perhatiin gestur tubuh atau tangan lo. Dan pastiin kalau lo kelihatan percaya diri. Kalau menurut lo 20 menit kelamaan, ya udah 10 menit aja. Kalau masih kelamaan juga nih, ya udah buat pemula 5 menit aja nggak apa-apa. Intinya, lo harus melatih ngomong sendiri seperti ini kalau ingin jago public speaking. Kalau lo mau progres yang lebih cepat nih, lo bisa ngerekam diri lo sendiri waktu latihan itu. Habis itu tonton ulang dan perbaiki apa yang menurut lo kurang. Lo bakal sadar bagian mana yang kurang jelas atau yang bisa diperbaiki. Nah, kalau lo tahu Pak Gita Wirjawan, lo pasti udah tahu lah gimana cara beliau ngomong di depan orang. Simple, santai, namun sangat mudah dipahami. Nah, beliau ini juga menggunakan teknik ini. Saya paling nggak bisa berkomunikasi. Akhirnya bos saya bilang, lo coba deh setiap malam ngobrol di depan cermin sekitar 20 menit. Ngobrol apa aja? Mau ngobrol mengenai Spider-Man kek, tapi diurai dengan logika.
selama 20 menit. Percaya nggak percaya, sampai hari ini masih saya lakukan semenjak saya umur 24 tahun. Nah, tantangan orang yang belum terbiasa menjelaskan sesuatu itu biasanya ngomong bertele-tele atau mengulang-ulang kalimat tertentu yang sebenarnya udah nggak perlu lagi. Ya tentu ini membuat orang yang mendengarkan lu cepat bosan gitu. Nah makanya cara yang ketiga itu adalah paksa diri buat menjelaskan sesimpel mungkin. Ini salah satu bagian yang sangat penting dari public speaking. Karena terlalu banyak mengulang-ulang kata, itu sangat besar pengaruhnya membuat audiens jadi bosan. Makanya lu harus ngelatih diri buat menjelaskan sesuatu sesimpel mungkin dari yang lu bisa. Kalau cara kedua tadi ngomong 20 menit secara bebas, nah di sini naikin levelnya sedikit. Coba jelasin sesuatu penjelasan yang panjangnya tuh kira-kira 1 paragraf, tapi lu coba jelasin dalam 4-5 kata aja. Contohnya, ketika lu mau menjelaskan soal fotosintesis tumbuhan, yang awalnya penjelasan lu itu kayak gini, tumbuhan adalah tumbuhan yang bisa tumbuh karena disebabkan oleh tumbuhan itu menghasilkan makanan dari cahaya. Nah, coba buat simple, jadi tumbuhan menghasilkan makanan dengan cahaya, lalu dia bisa tumbuh dengan itu. Nah gue biasanya melatih ini dengan cara gue ambil satu topik acak, lalu gue coba jelaskan dalam waktu 20 detik tanpa berbelit-belit. Ulangi latihan ini dengan berbagai topik sampai lu terbiasa menyampaikan informasi dengan ringkas dan efektif. Nah 3 cara tadi itu cukup membuat lu bisa lancar ketika menjelaskan sesuatu. Gak ada lagi tuh terbata-batanya. Tapi lancar ngomong aja itu nggak cukup. Lu harus bisa dapat perhatian dari audiens atau pendengar lu. Soalnya kalau lancar ngomong, itu hal yang mudah. Dapat perhatiannya, itu yang susah. Nah makanya cara yang keempat dan kelima berikutnya, itu cara dasar buat lu bisa dapatin atensi audiens lu. Jadi yang keempat, jadi storyteller. Manusia itu emang settingan pabriknya suka cerita. Bahkan otak manusia itu didesain buat cenderung nangkap informasi dalam bentuk cerita. Makanya gak heran, kalau lu baca Al-Quran, Bible, atau kitab suci agama lainnya, itu ada banyak cerita di sana. Terus juga contoh lain kayak si Steve Jobs dah, penemu Apple. Setiap kali dia presentasi, dia nggak cuma ngejelasin spesifikasi produk, dia cerita tentang bagaimana produk itu bakal mengubah kehidupan si pembeli. You ever wonder what this pocket's for? I've always wondered that. Well, now we know, because this is the new iPod Nano. Nah, coba mulai dari sekarang, mulai ngelatih diri bikin cerita. Caranya simple kok, cuman perlu effort otak sedikit. Jadi coba ambil satu pesan yang ingin lu buat cerita, bebas pesan apapun itu. Nah terus, coba bikin pesan itu tersampaikan lewat format storytelling ini. Ada karakter, konflik, alur, pesan. Biar gampang ngejelasinnya, kita langsung bedah aja cerita dari SpongeBob ini. Di sini, karakter yang paling disorot itu adalah SpongeBob si kaya dan Patrick teman lamanya. Konfliknya itu ketika Patrick mengingatkan SpongeBob kalau teman-teman dia sekarang itu fake semua. Dan jika dia tetap menghaburkan uang seperti ini, maka uangnya akan habis. Nah karena si SpongeBob udah sombong nih, dia ngusir Patrick keluar dari rumahnya. Terus gak lama dari itu, apa yang dikatakan Patrick benar-benar terjadi. Uang SpongeBob sudah habis dan teman-temannya pun hilang semua. Pesannya, jangan sia-siakan waktu dan uang untuk teman yang palsu. Nah pesan yang lu sampaikan tadi, itu pasti tertangkap jelas di otak para audiens. Terus juga, lu dapat atensi dari mereka. Coba dah tulis di komen, menurut lu lebih enak mana? Ngejelasin pakai cerita atau ngejelasin sesuatu dengan flat secara materi aja? Nah cara yang kelima yang harus lu kuasai biar public speaking lu makin gacor, itu pakai intonasi yang menarik. Cara nomor 1 sampai nomor 4 tadi, itu ibarat bahan makanannya. Nah intonasi ini, itu bumbu dan cara masaknya. Gak ada yang suka dengerin orang ngomong dengan nada datar kayak robot atau AI. Intonasi yang bervariasi, itu bisa bikin audiens lu lebih tertarik. Coba mulai tiru gaya bicara orang yang lu kagumi. Misalnya, lu bisa contoh dan belajar dari podcast-podcast, stand up comedy, atau influencer yang lu sukai intonasi bicara mereka. Dan rata-rata, influencer sekarang tuh mereka jago banget buat mainin intonasi dan bikin orang betah dengerin mereka. Terus jangan lupa ketika ngejelasin, itu diam sejenak sebelum menyampaikan poin pentingnya. Ini bikin audiens bisa lebih fokus tuh. Nah 5 cara tadi, kalau lu coba praktekkan, itu gue jamin akan membuat skill ngomong lu naik drastis. Bahkan berpuluh-puluh kali lipat kalau lu nggak punya gangguan apapun ketika ngomong di depan banyak orang. Gangguan yang gue maksud itu
kayak malu, cemas, atau takut terlihat bodoh. Kalau lu punya gangguan seperti itu, maka 5 cara yang kita bahas tadi bisa aja kurang berpengaruh di diri lu. Lu bisa aja lancar ngomong menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas. Tapi ketika lu maju ke depan, lu jadi kicep nggak bisa berkata-kata. Kalau lu seperti itu, jangan dulu keluar dari video ini. Sisa bentar lagi kok ini. Jadi, semua gangguan yang dialami orang ketika bicara di hadapan banyak orang, entah itu cemas, malu, dan sebagainya, itu pasti berasal dari takut salah. Nah, jadi simpelnya, lu harus mengatasi rasa takut salah itu dengan cara memainkan pola pikir lu sendiri atau mensugesti pola pikir lu. Contohnya, cara yang paling sering gue pakai, itu gue menganggap semua orang yang memerhatikan gue sekarang, semua orang yang hadir di kelas ini, itu anak kecil. Karena kita biasanya gak akan canggung dianggap salah oleh anak kecil. Terus juga cara lain yang paling ampuh di gue, itu adalah meremehkan kesalahan itu. Coba ulang kalimat ini di kepala lu dah. Kalau gue dianggap salah, terus apa? Apakah hidup gue berakhir gitu? Atau apakah setelah gue dianggap salah, gue langsung mati gitu? Toh juga kesalahan itu bentuk dari proses kita. Nah, mungkin dari lu punya cara mengatasi rasa takut ini dan punya banyak pengalaman ketika ngomong di depan orang yang banyak. Nah, coba share pengalaman lu di komen agar yang lain terbantu. Atau mungkin lu punya cara lain buat ningkatin skill public speaking ini. Gue sangat berterima kasih kalau lu tulis di komen. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika lu suka dan semangat.